Komunitas virtual sebagai ruang bersaksi dan melayani. Tepat pada tanggal 2 Maret 2021, genap 1 tahun sudah di mana pertama kali pemerintah mengumumkan adanya 2 orang asal Depok, yakni seorang ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun dilaporkan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah diduga tertular dari seorang warga negara Jepang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai cara untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Mulai dari penerapan PSBB awal dan lanjutan di beberapa kota besar di Indonesia, pelarangan mudik, hingga kepada tindakan pembatasan sosial dan fisik, penerapan berbagai aktivitas dari rumah, kampanye gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan gerakan 3T, tracing, testing, dan treatment. Dengan kebijakan tersebut, terjadi pembatasan pada sektor publik, termasuk aktivitas peribadatan keagamaan. Larangan untuk beraktivitas secara berkelompok juga diterapkan demi memutus penyebaran wabah yang mematikan ini. Ada konsekuensi ekonomis yang harus diterima dari adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Terjadi kemandekan dalam pertumbuhan ekonomi. Tekanan ekonomi akibat pandemi disebut Presiden Joko Widodo menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja. Memang, akibat pandemi selama setahun ini, kinerja perekonomian Indonesia sangat terganggu. Di tengah keadaan yang demikian, GKJW dipanggil untuk tetap menjalankan tugas dan panggilannya di dalam dunia, yakni dengan melakukan kesaksian dan pelayanan cinta kasih. Makna bersaksi dan melayani. Kegiatan pelayanan di bidang kesaksian adalah kegiatan menjadi saksi Yesus Kristus dan mewartakan berlakunya rencana karya dan kuasa Tuhan Allah serta penggenapannya atas dunia dengan segala isinya. Pada bagian penjelasan tata gereja GKJW disebutkan bahwa kesaksian yang dimaksud di sini adalah marturia. Istilah marturia mencakup pengertian: 1. Orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa sehingga dapat menceritakan kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus kepada orang lain. Lihat Kisah Rasul 2 ayat 25-32 dan 1 Korintus 15 ayat 3-4. Yang kedua, bukti yang dapat dilihat orang lain bahwa kehidupan orang percaya, baik perorangan maupun kelompok, benar-benar sudah dibarui, dikuasai, dan diwarnai oleh kuasa hidup baru Yesus Kristus. Perhatikan Yohanes 5 ayat 35-36, 1 Timotius 3 ayat 17, dan Markus 1 ayat 44. Adapun pengertian marturia yang ketiga adalah menguatkan atau menegaskan suatu kebenaran atau keyakinan. Lihat Lukas 4 ayat 22 dan Kisah Rasul 20 ayat 20 dan 26. Adapun pengertian marturia yang keempat adalah syahid, orang yang bersedia atau rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran keyakinannya. Lihat Wahyu 2 ayat 13. Memperhatikan cakupan pengertian marturia yang cukup luas, maka menjadi saksi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik sengaja maupun tidak, baik perorangan maupun kelompok, yakni melalui perilaku hidup orang percaya setiap hari.
Itu semua didasari oleh kebaikan Tuhan Allah kepada semua orang dan kebesaran kasih-Nya kepada seisi dunia di dalam Yesus Kristus. Perhatikan Mazmur 145 ayat 9 dan Yohanes 3 ayat 12. Serta Roh Kudus yang terus memberi kuasa kepada setiap orang percaya dan yang mengadakan ciptaan baru. Tujuan kegiatan pelayanan di bidang kesaksian ini adalah terwujudnya ciptaan baru melalui berlakunya kuasa Tuhan Allah dan pembaruan manusia, sehingga Tuhan Allah menjadi semua di dalam semua. Lihat Kejadian 1, Yeskiel 37, Yoel 2, Kisah Rasul 2, dan Wahyu 21. Adapun kegiatan pelayanan di bidang cinta kasih adalah kegiatan menyatakan cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia dengan segala isinya untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Di bagian penjelasannya disebutkan bahwa cinta kasih yang dimaksud di sini adalah diakonia, yaitu cinta kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kata-kata dunia dengan segala isinya menunjuk kepada manusia sekaligus lingkungan hidupnya. Kegiatan pelayanan cinta kasih yang bertujuan untuk mewujudkan kasih, sukacita, keadilan, kebenaran, damai sejahtera bagi seluruh dunia ini didasari oleh kebaikan Tuhan Allah kepada seisi dunia, serta panggilan gereja sebagai buah sulung untuk memberlakukan cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia dan segala isinya. Tantangan dan peluang mewujudkannya. Pertanyaan mendasar setelah kita memahami makna bersaksi dan melayani adalah bagaimana kita dapat menjalankan tugas dan panggilan tersebut di tengah situasi yang memprihatinkan dan di tengah berbagai pembatasan yang harus dipatuhi oleh gereja dan seluruh warganya. Saat merenungkan pertanyaan ini, menjadi menarik untuk memperhatikan salah satu ciri pokok pelaksanaan kegiatan kesaksian dan pelayanan cinta kasih di GKJW. Dalam Pranata tentang kegiatan pelayanan di bidang kesaksian, bab 1 pasal 3 huruf D, dan dalam Pranata tentang kegiatan pelayanan di bidang cinta kasih, bab 1 pasal 4 huruf D disebutkan bersifat kreatif dalam arti penuh prakarsa untuk memperkembangkan wawasan, mencari kemungkinan, dan antisipasi dalam segala keadaan. Di tengah pandemi yang menyeruak secara tiba-tiba ini, muncul kreativitas yang luar biasa dalam pelayanan gereja. Pemanfaatan berbagai platform media digital serta online begitu masif. Hal tersebut telah membentuk apa yang disebut oleh Raymond Pandapotan Sianturi sebagai komunitas virtual Kristen. Diterangkannya bahwa komunitas virtual Kristen adalah komunitas yang menggunakan simbol-simbol, makna, dan corak kekristenan dalam interaksi dan komunikasi yang dimediasi oleh media internet. Kini, setelah teknologi media internet menghadirkan konsep ruang maya atau cyberspace, maka istilah komunitas perlu mendapat tambahan kata sifat, yaitu virtual. Rothschild menyebut virtual reality atau VR sebagai esensi realitas konkret yang dihadirkan dalam teknologi digital komputer berjaringan
dan memproduksi esensi-esensi baru yang memperkaya realitas. Oleh sebab itu, komunitas yang terbentuk di dalam dunia cyberspace disebut komunitas virtual. Menyikapi lahirnya komunitas virtual Kristen, khususnya yang semakin marak di masa pandemi ini, gereja-gereja memang masih terbagi dalam berbagai cara pandang. Cara pandang umum selama ini terhadap realitas komunitas Kristen cenderung lebih menekankan aspek organisasi atau institusional gereja secara fisik. Orientasi fisik gereja, yaitu gereja adalah orangnya yang kelihatan dan berjumpa secara tatap muka atau berpusat pada indrawi, menjadi definisi dan gambaran yang mapan tentang gereja. Kekacauan semakin bertambah ketika konsep the visible and the invisible church atau gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang memandang gereja secara dualistik, yaitu sebagai persekutuan manusia dan roh Allah, turut menambah kekaburan makna gereja. Oleh sebab itu, gereja yang berpusat pada indrawi yang kelihatan secara fisik seharusnya tak lagi digunakan secara mutlak, karena sejak semula gagasan eklesia bukanlah didasarkan pada bentuknya, namun terutama didasarkan pada kepercayaan atau iman mereka kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan menggerakkan komunitas sedemikian rupa sehingga mereka berbeda dari komunitas lain. Dengan demikian, eklesia dapat dipahami sebagai komunitas yang aktual sekaligus virtual. Seth Walker dalam tulisannya yang berjudul My Sacred Space mencoba menjawab tuduhan sekularisme terhadap media internet di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori-teori sosial tentang konsep suci, Walker menghadap mukakan konsep itu dengan situs jejaring sosial maya MySpace yang berkembang marak di Amerika Serikat. Hasil penelitian Walker menemukan bahwa segala sesuatu bisa menjadi suci, karena yang suci itu berada dalam objek pengalaman manusia. Yang profan bisa menjadi suci jika diresapi dengan kekuatan suci. Manusia sebenarnya membangun makna dunia mereka sendiri dengan dorongan kreativitas. Konsep suci akan jauh lebih bermanfaat. Ruang suci bisa dikonstruksi atau dengan melakukan tindakan khusus seperti ritual, atau ditumpangkan manusia ke atasnya. Menurut Walker, situs MySpace dan juga situs lainnya memiliki potensi ruang suci di dalamnya, justru karena internet adalah hasil karya manusia yang netral, menunggu daya kreatif manusia apakah akan menjadikannya bermanfaat atau merusak. Sekarang gereja ditantang untuk bergerak dalam hibriditas ruang publik yang aktual dan virtual. Jean-Nicolas Bassin dan Jerome Cotin melihat bahwa ada
3 cara terbaik untuk mendorong internet bermanfaat bagi gereja, yaitu sebagai alat informasi, sebagai alat berdialog dan bertukar komunikasi, dan sebagai alat untuk pencerahan dan kehadiran gereja dalam dunia. Debbie Herring mengadakan penelitian pada komunitas virtual uk.religion.christian. Hasil penelitian Herring menunjukkan bahwa komunitas virtual uk.religion.christian memunculkan tanda-tanda budaya komunitas, baik dalam hubungan yang sempit maupun luas. Dan hal itu mendorong kemampuan anggota mempertahankan hubungan yang lemah. Penelitiannya menunjukkan hubungan yang dinamis antara kehidupan virtual dan aktual melalui komunitas tersebut. Yang pertama, terjadi hubungan saling mendukung melalui mendoakan dan didoakan. Ini sisi komunitas virtual konteks khas Kristen. Kemudian ditemukan ada indikasi kuatnya keintiman relasi yang terbentuk dalam grup dan berimbas pada kehidupan nyata bermasyarakat. Bahkan beberapa anggota diantaranya memutuskan untuk menikah. 70% anggota uk.religion.christian menceritakan pengalaman online-nya kepada keluarga dan teman-teman mereka. 70% anggota mengalami perubahan sudut pandang mengenai keterlibatannya dalam grup. 12% dapat mengubah perilaku. 5% mengubah cara pelayanan dan pemujian kepada Tuhan. Sekitar 89% anggota mengaku bahwa grup uk.religion.christian telah membantu mereka untuk memahami bagaimana orang lain berpikir tentang agama. Pemahaman ini dibawa ke dalam kehidupan nyata maupun komunitas gereja, dalam berdiskusi dengan teman dan keluarga, dan membawa pengalaman hidup nyata ke dalam kelompok-kelompok online. Disinilah terjadi cross-fertilization antara kehidupan aktual dan virtual. Dari uraian hasil penelitian di atas, komunitas virtual Kristen tampak memunculkan kesamaan karakteristik komunitas Kristen yang aktual. Sikap dan perilaku yang saling mendukung dan mendorong keutuhan bersama, meskipun pada konteksnya masing-masing tidak persis sama dalam hal isu, masalah, tantangan, kesadaran, dimensi ruang publiknya, dan media yang digunakan dalam berinteraksi. Karakteristik hubungan yang saling mendukung dan mendorong keutuhan bersama yang ditemukan dalam komunitas virtual Kristen adalah corak komunitas eklesia perjanjian baru yang hadir kembali di era digital dengan latar budaya postmodern. Belajar dari berbagai paparan teori tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kesaksian dan pelayanan gereja tetap dapat dan harus dilakukan meski di tengah
situasi yang penuh pergumulan ini. Berbagai bentuk peribadatan telah boyong ke ruang virtual, dan kita semua telah mulai terbiasa, bahkan bisa beradaptasi dengan baik. Begitu pula diskusi-diskusi yang memberikan pencerahan telah banyak dilakukan oleh gereja di ruang-ruang virtual. Beberapa program pemberdayaan ekonomi warga yang merespon kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi juga telah mampu diwujudkan oleh gereja-gereja Tuhan. Terbangunnya komunitas produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli di antara warga jemaat menjadi angin segar di tengah krisis dalam bidang ekonomi akibat pandemi. Ruang-ruang virtual konsultasi atau pendampingan pastoral juga telah mendapat tempat di hati warga, serta dirasa mampu mendekatkan gembala dengan domba-dombanya. Ini semua patut untuk kita syukuri, dan kita wujudkan syukur itu dengan merawat hal-hal baik yang lahir di tengah keprihatinan ini, termasuk terbangunnya komunitas virtual Kristen. Kiranya melalui bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini, kita semua semakin dimampukan untuk berkreasi dan penuh prakarsa mengembangkan wawasan, mencari kemungkinan dan antisipasi dalam segala keadaan, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Dimuliakanlah nama Tuhan.